splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Shalom adik sekolah minggu. Shalom, Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Kak. Lagi selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Kak. Pagi hari ini kita masih bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu HKBP Martulia. Nah, sekalipun ada di masih ibadah online di rumah masing-masing, mungkin adik-adik tidak ibadah secara sendiri ya, tetapi adik ditemani sama kakak abangnya atau mama papanya. Di sini Kak Nanda juga nggak sendiri. Kak Nanda ditemani sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Mau kenal siapa mereka? Nah, Kak Nanda kenalin. Yang pertama, kakak sekolah minggu yang mirip-mirip ala artis Korea, Saraneo. Mau tahu siapa dia? Ayo kakak yang terpilih kenalin kakak namanya. Kenal nama Kakak Fani. Selanjutnya ada kakak sekolah minggu yang super cute. Mau tahu siapa dia? Ayo kakak ibu kakak kenalkan. Kenalkan, nama Kakak Kak Kezia. Nah, yang terakhir, kakak ini pasti sudah sangat terkenal atau enggak asing lagi di sekolah minggu Putri 7. Siapa dianya? Ayo kakak. Hai Dede, nama saya Kalisna. Nah, sudah kenal kan sama kakak sekolah minggunya? Oke, sekarang sebelum kita juga memulai ibadah kita, Kak Nanda mau kasih tahu ada 3 syarat yang harus kamu persiapkan sebelum ibadah. Mau tahu apa dia? Ketiga syaratnya? Nggak tahu? Oke, Kak Nanda bertanya dulu ya. Kak Nanda mau tanya dulu sama Kak Fani. Kira-kira Kak Fani tahu nggak? Ayo Kak Fani, apa syarat yang harus kita penuhi? Dengar nggak adik apa kata Kak Fani? Nggak dengar? Kata Kak Fani, yang harus kamu persiapkan yang pertama adalah hati dan pikiran yang fokus, yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu ibadah, kamu nggak boleh mikirnya gini, aduh mama masa apa ya? Atau aduh nanti selesai ibadah sekolah minggu, aku nanti mau jajan apa ya? Itu nggak baik, karena itu tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Syarat yang kedua, mana kamu tanya lagi sama Kak Keisha. Ayo Kak Keisha. Nggak dengar Kak. Dengar nggak apa kata Kak Keisha? Syarat yang kedua kata Kak Keisha adalah berpakaianlah layaknya kamu mau pergi ke gereja. Anak perempuan kata Kak Keisha harus pakai gaun atau pakai blus dengan rok. Anak laki-laki harus berpakaian kemeja atau kaos dengan celana panjang. Jadi tidak boleh memakai baju tidur karena itu tidak sopan. Boleh? Ya, sekarang yang ketiga, Anda mau tanya ke Kak Lisa. Ayo Kak Lisa. Setuju Kak? Kak Lisa bilang syarat yang ketiga adalah sebelum ibadah kita harus mempersiapkan Alkitab kita dan persembahan kita. Jadi waktu nanti mendengarkan firman, kita nggak lagi cari-cari Alkitab, ya Alkitabku mana? Nah, dan nanti waktu mau persembahan, kita nggak manggil-manggil mama lagi, maaf minta persembahan, tidak lagi.
bahwa kita adalah laskar Kristus. Laskar Kristus tidak mau kompromi dengan dosa. Laskar Kristus tidak mau berteman dengan dosa. Say no to sin. Katakan tidak pada dosa. Karena I love Jesus. Aku cinta Yesus. Kita akan ujian kita katakan saya bukan pasukan berjalan. Ayo kita bersih. Semua berjalan. sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati hingga hari ini, semua karena kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun sampai saat ini kami masih ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada beserta kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus selalu ada menemani kami. Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami
Dalam ibadah kami hanya memuji, memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan Yesus boleh bertata di atas puji-pujian kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, berkati pertumbuhan mereka. Jadikan adik-adik sekolah minggu kami anak yang takut akan Tuhan Yesus, dan anak yang mau dengar-dengaran kepada orang tua. Berkati pendidikan mereka Tuhan, sehingga setiap apapun yang menjadi cita-cita mereka, kelak mereka dewasa nanti mereka boleh mencapainya. Kami juga Bapa mau berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang menonton ibadah ini. Sekalipun kami tidak saling mengenal Tuhan, tapi kami juga mau berdoa buat mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon agar Tuhan kembalikan negeri Indonesia, kembalikan kedamaian di Indonesia Tuhan dengan COVID ini. Biarlah COVID ini boleh segera berlalu, sehingga Batam boleh dipulihkan, Indonesia boleh dipulihkan, negeri-negeri di bangsa-bangsa boleh Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh lagi bersuka cita lagi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita memulai ibadah kita, dan Anda undang semua untuk bangkit berdiri. Setuju ya Kak ya? Berdiri ya? Setuju. Ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Sekalipun kita ibadahnya masih di rumah, tapi tetap bersuka cita. Sukacita kita tandai dengan apa? Bertepuk tangan, mau melompat, mau berteriak amin. Setuju? Setuju Kak. Oke, kita bernyanyi kalau kau suka hati. Ayo kalian. Semua dipersilakan. Kita mulai dari tepuk tangan ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati melompat, lompat. Kalau kau suka hati melompat, lompat. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati melompat, lompat. Ya amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati semuanya lompat, amin. Kalau kau suka hati semuanya lompat, amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya lompat, amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dengan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Titah Tuhan untuk kita minggu hari ini adalah titah yang ke-7. Adik-adik sekolah minggu sudah pada hafal belum? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-7. Jangan engkau berzina.
Kami ulangi, titah ketujuh, jangan engkau berzina. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saatnya kita mau meminta pengampunan dan mengakui segala dosa kita kepada Tuhan Yesus. Di saat kita melakukan dosa, kita bisa saja membohongi mama papa kita, membohongi orang-orang di sekitar kita. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus tidak pernah bisa kita bohongi. Karena Tuhan Yesus mengenal kita sampai ke dalam hati kita. Kita angkat pujian kita katakan selidiki aku. Adik-adik sekolah minggu, pasti dalam satu minggu ini adik-adik pernah melakukan kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat berkat anugerah kasih Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh bersukacita di dalam memuji memuliakan Tuhan. Dan inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Gereja Guru dan Pemuda Marturiah, datang memohon pengampunan dosa yang kami perbuat sepanjang satu minggu ini.
Terkadang Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, mau melukai hati dan perasaan saudara-saudara kami, adik, kakak, dan juga teman sekeliling kami. Dan kami juga mau terkadang Tuhan tidak mendengarkan ajaran dan patuh kepada orang tua Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang menundukkan kepala, memohon pengampunan daripada Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menghapuskan segala dosa pelanggaran yang diperbuat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang bisa kami kedepankan di kemudian hari, menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan epistel kita atau ayat hafalan kita mau mengangkat pujian kita mau katakan kasih setia Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Kita bernyanyi, katakan kasih setia. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan. Lebih dalam dari lautan. Dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima. Berkat-Mu yang telah Ku terima. Sempat membuatku terpesona. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan. Apa yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagi. Yang Kau sediakan bagi. Katakan siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji manamu. Dengan apa bentuk balasku. Dengan apa aku balasku. Selain puji dan sembah. Puji dan sembah. Katakan sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji manamu. Dengan apa bentuk balasku. Dengan apa aku balasku. Selain puji dan sembah. Puji dan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Ya, epistel untuk minggu kita pada hari ini, pada minggu yang baik ini tertulis dalam Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Dan Anak pikir kita sudah hafal semuanya. Karena itu yang belum hafal dan sudah hafal, mari kita sama-sama mengucapkannya. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku.
dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Lalu saatnya kita mau mengakui iman percaya kita bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Karena undang hadirin semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita katakan Roma to Yesus. Semua bernyanyi ya. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan mendengarkan warta kita, yaitu warta sekolah minggu. Yang pertama, kita masih tetap ibadah di rumah dan adik-adik diharapkan tetap menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, ayat hafalan untuk minggu depan tertulis di dalam Yesaya 11 ayat 3. Kakak ulangi ya. Ayat hafalan untuk minggu depan tertulis di dalam Yesaya 11 ayat 3. Dan warta yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, kita tetap menilai ayat hafalan dan atau epistel. Jadi adik-adik sekolah minggu tetap mengirimkan video menyebutkan ayat hafalan kepada Amang Pendeta atau kepada Inan di Beltron. Sebutkan namanya, marganya, horongnya, dan dari mana. Dan yang keempat, pengiriman video ayat hafalan Mazmur 28 ayat 7 diterima paling lambat hari ini. Jika adik-adik kirim esok hari, itu tidak ditayangkan lagi
beribadah online tetapi dicatat di buku KKGSM dan tetap dinilai. Dan warta yang kelima, persembahan adik-adik sekolah minggu boleh dititipkan kepada papa dan mama supaya diserahkan ke gereja. Dan warta yang keenam, untuk adik-adik sekolah minggu yang belum mengambil hadiah atas nama Randy Silaban, Novika Pasaribu, Frans Tanpu Bolon, Ernita Semarmata, Yendra Simalano boleh diminta kepada KKGSM-nya. Sekian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi dari awal kita sudah sediakan Alkitabnya kan, Dek? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Kita katakan seperti rusa yang tulus. Sayang kau, Maria
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami minggu ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Satukan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat adik-adik semua. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, tertulis dalam Yohanes 11 ayat 24 sampai ayat 26. Yohanes 11 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang Tuhan cintai, ada cerita inang. Apa? Cerita inang seperti ini. Suatu hari di kota Betania, di mana? Kota Betania, ada 3 orang bersaudara. Yang pertama, Maria, Marta, dan Lazarus, ya kan? Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi Lazarus itu sakit parah. Lalu Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus, mengatakan, "Tuhan, Guru, Lazarus temanmu itu sedang sakit parah." Loh, berani kali ya Marta dan Maria mengatakan seperti itu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat dekat dengan keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Lazarus itu adalah teman Tuhan Yesus. Nah, di tempat yang jauh Tuhan Yesus mendengar kabar itu. 2 hari kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus itu sudah meninggal. Teman Tuhan Yesus itu sudah meninggal dan telah dikubur selama 4 hari. Wow, sudah dikubur, bahkan sudah 4 hari. Sedih ya kalau kita berpisah dari saudara kita, teman kita. Demikianlah yang dirasakan oleh Marta dan Maria. Karena apa? Karena saudaranya Lazarus sudah meninggal. Lalu setelah Marta mendengar kedatangan Tuhan Yesus ke kota Betania, Marta pergi menjumpai Yesus. Bahkan Maria juga pergi menjumpai Yesus, menemui Tuhan Yesus, dan menceritakan bahwa Lazarus sudah meninggal. Nah, adik-adik yang manis, Tuhan Yesus juga menangis. Tuhan Yesus juga sedih karena sahabatnya itu, temannya itu, Lazarus itu telah meninggal dunia. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengatakan, angkatlah batu itu. Batu mana? Batu
yang dibuat menutup kuburan Lazarus. Angkatlah batu itu, kata Tuhan Yesus. Lalu mereka mengangkat batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah, lalu berteriak, "Lazarus, mari keluar," kata Tuhan Yesus. Lazarus yang sudah mati itu keluar dari kubur dan berjalan mau menjumpai Tuhan Yesus. Seluruh badannya masih ditutupi dengan kain putih. Bahkan setelah kain putih tadi dibuka dari tubuh Lazarus, Lazarus hidup lagi dan ia berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita. Dia menyembah Tuhan Yesus. "Terima kasih Guru, terima kasih Yesus, Engkau sudah membangkitkan saudara kami Lazarus," katanya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup." Akulah kebangkitan dan hidup. Anak-anak sekolah minggu, nats ini, renungan kita hari ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan siapa? Marta dan Maria. Ya, percakapan Tuhan Yesus dengan Marta dan Maria. Ternyata Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah dengan apa yang terjadi pada Lazarus. Sebelumnya Marta dan Maria meminta kesembuhan penyakit Lazarus, tetapi kedatangan Tuhan Yesus menemui Lazarus, menemui Maria dan Marta, bukan untuk menyembuhkan penyakit Lazarus, tetapi untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Luar biasa ya Yesus kita itu ya. Yesus mampu membangkitkan yang mati menjadi hidup kembali. Tuhan Yesus di situ mau memperlihatkan kuasanya yang besar kepada dunia ini, agar melalui kejadian itu Anak Allah dimuliakan di dalam dunia ini. Dan juga Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang berharga kepada siapa? Kepada murid-murid Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus untuk percaya bahwa Ia adalah sumber kehidupan. Apa? Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Nah, demikian juga dengan kita anak-anak sekolah minggu. Kita diajarkan Tuhan Yesus melalui renungan kita hari ini supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan. Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Percayakah kita bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Siapa yang percaya? Yo, iya, harus percaya bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan daging. Ya. Jadi, jika kita sudah mempercayai bahwa Yesus itu adalah kebangkitan, maka serahkanlah segala hidupmu kepada Dia. Serahkanlah segala pergumulanmu, segala beban pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan pasti mampu menyelamatkan kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kuatkan dan mampukan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk mempercayai bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati orang tua kami, bahkan semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo ambil persembahan yang tadi kita siapkan. Ambil dengan tangan kananmu dan sama-sama kita angkat tangan kanan kita. Sama-sama kita katakan 2, 3, yuk. Ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. Kita angkat pujian kita katakan masuk-masuk hamba Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.